Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan terjadinya proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan pembentukan sikap, juga kepercayaan pada peserta didik. Emosi akan memerankan peran penting dalam proses pembelajaran dan pencapaian akademik peserta didik. Emosi positif dapat membantu meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar dan berpartisipasi dalam pembelajaran, sedangkan emosi negatif dapat menghambat motivasi belajar peserta didik. Macam-macam emosi anak. Yang pertama ada rasa takut. Rasa takut ini yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang membahayakan. Rasa takut ini berlangsung setelah mengenal bahaya. Lalu yang kedua ada rasa malu. Rasa malu ini bentuk ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari berhubungan dengan orang lain yang tidak dikenal atau sering berjumpa. Lalu yang ketiga ada rasa canggung. Reaksi takut terhadap manusia. Rasa canggung ini berbeda dengan rasa malu. Kecanggungan ini tidak disebabkan oleh adanya orang yang tidak dikenal atau yang sudah dikenal, tapi lebih disebabkan oleh keraguan penilaian orang lain terhadap perilaku atau diri seseorang. Yang keempat ada rasa cemas. Keadaan mental yang mengancam rasa cemas ini ditandai oleh kekhawatiran, ketidakenakan, dan merasa yang tidak baik yang tidak dapat dihindari oleh seseorang. Lalu yang kelima ada rasa marah. Ekspresi yang disebabkan karena rangsangan yang menimbulkan rasa marah lebih banyak. Lalu yang keenam ada rasa kegembiraan. Ekspresi emosi yang menyenangkan yang dikenal dengan keriangan, kesenangan, atau kebahagiaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi anak. Yang pertama ada satu, interaksi guru dan siswa. Lalu yang kedua ada tugas-tugas pembelajaran. Lalu yang ketiga ada gaya mengajar yang dapat mempengaruhi perubahan emosi siswa. Terdapat 3 ragam strategi untuk mengelola emosi anak selama pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran akselerasi, yaitu dengan cara memotivasi pikiran dia sendiri. Lalu yang kedua memperoleh informasi. Lalu yang ketiga ada memicu memori. Yang keempat ada merefleksikan bagaimana cara belajar. Yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry and discovery learning. Biasanya pembelajaran ini menekankan pada proses pemecahan masalah sehingga peserta didik harus melakukan eksplorasi agar dapat menentukan konsep mentalnya sendiri dengan mengikuti petunjuk guru yang berupa pertanyaan. Capaian tujuan pembelajaran peserta didik itu sendiri. 3. Ada strategi pembelajaran saintifik, yaitu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah tersebut, mendorong peserta didik lebih aktif dan berpikir kritis, serta mampu belajar mandiri dalam mengamati permasalahan yang terjadi.